Auto Expert Indonesia kali ini akan membahas mobil LCGC yang terbaru dari Daihatsu, yaitu Ayla tipe R manual. Ini langka karena kebanyakan orang-orang di perkotaan memakai mobil yang sudah Matic dan Maticnya memakai CVT. Jadi untuk tipe R pun juga ada tipe yang ADS-nya, jadi Atra Daihatsu. Spare partnya yang sport, jadi ada tambahan body kit, tapi seperti ini tidak perlu. Untuk harga yang 170 jutaan belum termasuk diskon dan perlengkapan yang lainnya, bonus-bonus lainnya. Apakah worth it? Kita langsung saja kupas di bagian depannya dulu. Jadi untuk mobil yang di bawah 200 juta sekarang udah kekinian, ini sudah memakai lampu LED, lampu untuk penerangan malamnya LED, lampu sorot jauhnya LED, ada lampu sein-nya. Kita coba cek nanti saat dinyalakan. Di sini sudah ada lampu LED-nya, tapi bukan DRL. Kita sini ada logo Daihatsu yang versi LCGC seperti ini. Grillnya dia plastik. Di sini tidak ada fog lamp. Jadi fog lamp ya untuk tipe yang paling mahalnya, ada lagi tipe yang termahalnya. Untuk bagian besi-besinya ya seperti biasa, ini tipis tapi ringan. Jadi yang diincar untuk bagian keringanannya, jadi biar efisiensi mesinnya. Kita cek dulu untuk di bagian dalamnya. Untuk masuk bisa memakai sensor tekan seperti ini, bisa pakai kunci biasa, kita tekan lagi akan mengunci, tapi untuk spionnya tidak mengunci atau memakai tombol karena sudah immobilizer yang sudah keyless. Menarik, ini sudah keyless, ada bagian sensornya di sini untuk opennya. Jadi di sini tersamarkan dengan logo Daihatsu. Kita klik lock seperti ini. Opennya di tombol yang bawahnya, tidak ada tombol yang lain. Sini untuk buka bagian baterainya. Di bagian belakangnya sudah ada wiper, sudah ada bagian, ada Hemon stop lamp kah? Sepertinya ada di sini. Untuk bagian air wipernya nanti kita bakal cek saat dinyalakan. Nah, tulisan Astra Daihatsu. Di sini dual VVT-i. Oke, dengan logo Daihatsu di belakang. Tipenya R. Di sini untuk tombol bagasinya sudah yang tombol. Oh, ada tombol locknya. Menarik. Tombol locknya di sebelah kanan, tombol untuk buka bagasi sebelah kiri. Tapi ya sambil ditekan seperti ini, tidak langsung terbuka. Ya, di sini ada bagian high mount stop lampnya. Di sini untuk karet-karetnya, oke lah ada karetnya, tapi tidak ada part shelf-nya. Mungkin beli terpisah. Daihatsu seperti biasa memberikan bagian untuk jaring net ini lumayan. Ini dia bonus-bonus yang biasa didapatkan membeli mobil Daihatsu. Ada emergency kit, ada untuk bagian cuci mobil. Di bagian bawahnya ban serep di sini. Oke, terbuat dari bahan kayu. Dan ban serepnya ini dia full size. Walaupun dia masih kaleng tapi full size. Ini oke banget, GT radial. Dan masih bisa taruh barang di kiri kanannya, ini cukup oke. Jadi taruh galon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah, 7 galon ini masih bisa. Ini bangkunya menyatu jadi satu. Di sini apa? Apakah bisa lebih rebah lagi? Oh enggak, di sini untuk levernya untuk dibuka di kanan, jadi harus dua tangan, agak menyulitkan jika tangannya satu lagi dipakai buat perekam. Nanti saya bakal matikan dulu, saya bakal dorong seperti apa. Nah, setelah di pause saya bisa dorong seperti ini. Ya lumayan lah untuk membawa barang. Di sini panjangnya dia 1 meter, hampir 2 meter. Jadi panjangnya kalau posisi duduk saya dia hampir 2 meter. Jadi cukup panjang untuk membawa barang. Di sini lebarnya dia sampai 110 cm, cukup untuk dari wheel arch-nya ini. Jadi cukup oke. Apalagi kalau di bagian pintu ini dia bisa sampai 130, lebih lebar lagi. Untuk dimensinya, mobil ini lebarnya dia 1665, panjangnya 3760. Untuk bagian dari bawah ground clearance-nya 160. Tingginya dia sekitar 1,4-an, 1,5. Ya, mobil ini entah kenapa jadi makin panjang. Mobil ini dulu lebih versatile ya bilang, tapi lebih pendek jatuhnya. Karena lebih pendek, posisi duduknya nanti saya bakal tes seperti apa. Untuk bagian velgnya sudah dicat warna hitam biar lebih sporty. Tadi untuk velg utama dengan velg ban cadangan sama ukurannya, tapi bedanya ini sudah alloy, harusnya alloy. Oke, belakang tromol di sini semuanya masih plastik. Di depan dia pakai ventilated, harusnya iya ada ventilated atau tidak. Oh, tidak ada ventilated, tapi udah disc brake. Oke lah. Kita cek untuk wiper depan, tadi ada 2. Di sini ada bagian spraynya juga, nozzle-nya 2 total 4. Kaca film dapat, CPF1.
Dia kacanya mulia glass. Kita coba masuk bagian dalam. Ini dia masuk ke bagian dalamnya. Oke, jadi saya 180 cm. Mobil ini jadi berasa rendah duduknya. Untuk bagian kaki saya di sini ya mentok, tidak bisa leluasa. Jadi kaki saya di sini misalnya sudah nyaman tangannya, tapi agak ketarik karena di sini dia hanya bisa tilt naik turunnya ya. Dilepas langsung jatuh sepertinya. Oke lah untuk mobil LCGC. Dan untuk bagian dashboardnya seperti ini teman-teman. Dashboardnya dia full hard plastik. Di sini tidak ada day night. Kaca tengahnya ya oke lah. Standar sekali, tapi padahal ini penting. Di sini tidak ada lampu depan, jadi pindah ke bagian tengah. Penghematannya cukup unik memang, harusnya di bagian depan tetap ada. Untuk bagian sun visornya kiri kanan tidak ada kaca sayang sekali, tapi ada hand grip sekarang di bagian sini. Jadi masih cukup oke dengan hand grip yang ada. Tuh bagian untuk LCD monitornya cukup oke, sudah pakai LCD sekarang untuk tipe R. Di sini ada bagian kisi-kisi udara AC-nya, kiri kanan semua bisa diatur. Bisa ditutup kah? Oh, nggak bisa tutup, cuma bisa digeser sini untuk hazardnya. Berkedip bagian tengah, tapi sini tidak berkedip. Untuk menyalakannya, di sini ada engine start stop sekarang. Di sini untuk bagian AC-nya juga sudah layar digital, tapi bukan yang auto. Ini tombolnya bisa. Nanti kita nyalakan, coba kita nyalakan dulu. Jadi nyalakannya itu kita mesti injak yang bagian kopling. Kalau mobilnya ada bagian masih manual seperti ini, atau kalau matic injak rem. Jadi saya injak dua-duanya. Kita coba dulu, pencet sekali seperti ini. Ya, pencet sekali. Ini langsung menyala. Ada lampu hijaunya juga berkedip. Pencet sekali lagi. Nah, ini indikatornya. Tunggu sampai ada yang mati. Nah, seperti ini baru kita nyalakan. Coba kita nyalakan, coba injak bagian kopling saja. Apakah bisa? Oh, bisa. Oke, jadi tidak perlu rem. Ini untuk AC-nya tadi kita coba nyalakan AC. Kenapa tidak bisa nyala? Atau mesti pencet tombol fan. Oke. Tombol fan. Kita coba kecilin. Kenapa tidak bisa kecilkan? Oh, di sini tadi kecilin. Untuk coolnya tidak ada bagian indikator, hanya cool atau yang dingin atau sangat dingin. Ya, seperti ini max cool. Dia langsung tinggi, kita matikan kembali. Tidak perlu kita pencet, bisa matikan kembali. Di bagian bawahnya di sini ada bagian lighter, port lighter tadi maksimum 110 watt. Dan sini berasa getarannya karena dia mesinnya masih 3 silinder 1200 cc ya, 1198, horsepower-nya 88 PS. Torsinya 113 nanometer di RPM 6000. Ya, mesinnya DHC memang. Nanti kita coba cek bagian depannya. Ini langsung terbuka, tapi ya cukup besar. Cukup untuk taruh seperti ini, tablet berarti bisa masuk. Di sini ada USB. Ya, ada USB untuk lagu. Bukan untuk charging. Untuk bagian sampingnya juga di sini full plastik. Kunci untuk pembukaannya, handle-nya, untuk bagian kaca spionnya. Oh, kaca mirrornya bukannya ya, tidak ada manual di sini. Untuk bagian semuanya keras. Di sini juga ada bagian untuk bottle holder, untuk side pocketnya. Di sini ada 2 cup holder, tapi kepetok di bagian atas ini, jadi tidak bisa tinggi-tinggi. Tadi manual 5 percepatan. Di sini untuk bagian tengahnya, konsol tengahnya plastik, sini sudah ada banyak scratch-nya. Ya, seperti ini plastiknya, jadi sangat mudah untuk scratch. Di bagian tengahnya bisa untuk menaruh barang lagi. Sini handbrake-nya agak unik, turun di bawah. Sepertinya nih memang entah kenapa mobilnya agak, mungkin desainnya harusnya bisa lebih depan lagi. Ya, di sini tidak ada port-port yang lain. Kita coba matikan. Oke, sini untuk bagian seat beltnya, di bagian belakangnya lagi bisa taruh cup holder. Untuk joknya dia modelnya jadi satu seperti ini. Oke, untuk bagian liningnya dia standar, dia warnanya masih warna abu-abu muda. Di sini juga bagian cluster, meter clusternya ada RPM, ada speednya, dia optimistis sampai 220. Di bagian sampingnya ada MID-nya tadi. MID-nya dia bisa tahu door warning. Apa kita bisa buka door warning? Oh, oke. Individual sepertinya.
karena bagasinya bisa ada individualnya juga. Menarik. Dan kita bisa atur untuk jamnya, odo tripnya seperti ini, A, B. Ini untuk bagian konsumsinya, rata-ratanya, average-nya, range-nya, odo. Di sini untuk bagian bensinnya tersisa berapa. Di bagian samping sini ada indikatornya lengkap. Dan kita coba cek di bagian samping. Ada kosongan semua. Ya, di sini juga kosong untuk taruh receh mungkin. Di sini juga bagian tempat ya kosong di sini untuk bagian kunci untuk tipe yang bawah. Untuk bagian saklar lampunya coba kita nyalakan. Oh, warningnya menyala sangat kencang sekali. Ya seperti ini. Ini lampu kecil, lampu utama untuk lampu sen. Untuk wipernya seperti ini. Oke, untuk wipernya coba kita nyalakan dulu. Seperti ini. Jadi modelnya dia spray yang segaris-garis, bukan yang menyebar rata. Coba kita tekan yang lama, apakah dia langsung menyala wipernya? Oke, dia menyala seperti ini. Untuk sapuannya cukup oke. Di sini apakah bisa intermittent? Sepertinya tidak. Dia bisa kita nyalakan ke bawah atau ke atas. Atau untuk kaca belakang coba kita tes, kita cek. Oke, ini kaca belakang keluar airnya seperti itu. Oke, coba kita cek ke bagian sampingnya. Jadi di sini ada bagian untuk pengaturan kaca spion kiri kanan, ya cukup oke lah, tidak perlu pakai tangan. Auto untuk bagian driver saja, atau up kah? Tidak, sayang sekali bukan auto up. Di sini kita bisa lock untuk windownya biar tidak dimainkan anak-anak. Di bagian samping untuk buka bagian tangkinya tidak ada head adjuster. Ini untuk bagian bawahnya, jadi 3 pedal tadi untuk yang manual. Di bagian ini dia dapat karpetnya, jadi karpetnya bisa dikunci seperti ini. Bawahnya dia sudah ada liningnya, jadi untuk peredaman oke. Tire pressure-nya ukurannya, jadi ukurannya 35 depan belakang. Oke. Di sini ada scan me dari Daihatsu. Sayang sekali karetnya tidak menyatu sampai bawah. Kalau double depan belakang sebetulnya lebih keredam harusnya. Ini dia perlampuan. Jadi lampunya seperti ini. Saat nyala, oh ternyata ini jadi seperti DRL. Nyala juga. Coba kita nyalakan lampu kecilnya saja. Coba saat mobil nyala starter, coba kita nyalakan. Oke, apakah ada DRL? Iya, tidak ada. Coba kita cek lagi untuk klaksonnya. Seperti ini klaksonnya. Untuk bagian kap mesin di sini kita bisa buka. Speakernya di sini juga ada. Totalnya ada 4 speakernya. Kita coba cek bagian depannya. Apakah satu tangan bisa? Iya, satu tangan bisa. Jadi masih, tapi ini lebih berat dibandingkan Ayla sebelumnya. Oke. Ini tidak ada peredamnya, tapi di sini ada bagian softnya. Ini seperti bagian ganjelan. Entah kenapa terekspos sangat besar busa-busanya itu. Ini dia untuk bagian handle-nya, stand-nya. Ini sangat getar karena mesin 3 silinder, tapi irit. Ini irit sekali. Nanti saya bakal buat full consumption seperti apa. Oke, ini untuk akinya, untuk air intake-nya di bagian depan seperti ini, untuk air wiper-nya, untuk coolant-nya. Ya, seperti ini. Jadi teman-teman cek juga berkala sebelum naik mobil sini untuk bagian cek bagian oli. Teman-teman angkat dulu apakah olinya ada atau tidak. Oke, seperti ini. Saya tutup kembali. Ya. Lanjut di bagian belakangnya ini. Ini dia bagian belakangnya. Kursinya kita tutup kembali. Seat belt-nya ada. Dia seat belt 3 titik. Di bagian belakangnya juga full hard plastik. Sini ada bottle holder, ada side pocketnya. Tadi speakernya di belakang. Bagian belakangnya juga ini memakai Ayla tulisannya, karpetnya dia dapat.
Ini juga sarung joknya dapat ya, tapi jika tidak suka tinggal lepas karena sangat apa adanya. Bagian belakangnya ini juga ada untuk dongkraknya, semua diumpetin di bawah jok penumpang depan seperti ini. Jadi teman-teman jangan panik jika di bagian belakang ban serep saja, tapi di sini untuk bagian alat-alat bantunya untuk membuka. Oke, ini dia penampilan dari belakang seperti ini. Jadi joknya lebih lebar, namun saya yang ukuran 180 duduk normal seperti ini. Di belakang saya sendiri masih cukup oke, tapi tidak selega yang sebelumnya. Surprisingnya tidak selega sebelumnya, karena mungkin prosedurnya lebih rendah, jadi kaki saya lebih nekuk. Jadi ini lebih tinggi, kepalanya jadi lebih suportif, jadi bagian kepala. Tapi ya jadi efeknya seperti ini, sisanya sedikit sekali. Cukup unik memang, jadi berasa sempit sekali sini saya duduk belakang. Karena bagian jok kepalanya kali ini besar sekali. Kalau dulu kecil sekali segini, sekarang tinggian. Ya jadinya gitulah, plus minus. Tapi kaki saya bisa masuk ke bagian kolong ini dengan baik. Ini tinggi kolongnya. Jadi untuk suportif bagian belakang, bagian thigh support saya tidak tertopang dengan baik. Tapi untuk ukuran tinggi 160 mungkin ini cukup. Dan joknya ini sangat soft, jadi saya miring, duduknya langsung berasa miring, tidak suportif sayang sekali. Oke, di bagian belakangnya ini untuk sensor lampunya, jadi apakah itu sudah tutup rapat atau belum. Ya, individual door warning, menarik. Di bagian atasnya ini ada bagian short pull untuk bagian antenanya. Tadi untuk lampu belakang, kita cek lagi satu lagi lampu belakang, kita nyalakan dulu perlampuannya kembali. Kita tutup seperti ini. Jadi lampu belakang masih bohlam, lampu bagian mundur bohlam, lampu sennya bohlam, lampu bawahnya untuk platnya juga masih bohlam, tidak ada sensor apapun juga. Untuk bagian tangkinya seperti ini, dia warna hitam, ditutup dengan plastik, menarik. Jadi tidak langsung kena besinya, pastikan memakai 92 oktannya. Kita cek dulu seperti ini bagian tangki bensinnya. Jadi ada bagian talinya juga, ini untuk tuas untuk menaruhnya saat pengisian. Handle-handlenya semuanya sudah model buka seperti ini, bukan yang cungkil lagi, sudah dapat bagian talang air. Ya seperti ini mobil ini Alia. Untuk pengendaliannya nanti saya bakal review kembali. Tapi so far mobil ini sangat ekonomikal dari review orang. Mobil ini, tadi ada sensor juga. Kalau lampu masih menyala, kita matikan kembali. Apakah kuncinya? Coba kita tutup kembali seperti ini. Kita kunci. Ya, oke. Jadi, apakah mobil ini worth it untuk dibeli? Menurut saya, ada mobil yang namanya Sigra atau Calya 7 penumpang dengan fitur yang saya bilang lebih oke. Ada sensor belakang, ada kamera mundur. Oke, tadi saya belum lihat kamera mundur. Apakah ada kamera mundur di sini? Saya coba pencet ini 2 kali. Tunggu lampunya mati, saya injak untuk koplingnya, baru saya klik engine. Saya coba klik ke mundur. Ya. Belum muncul. Di sini ada tulisan high output. Jadi tadi ini saya juga udah nyalakan. Saya klik setuju. Ada radio, media, phone, Android Auto, Apple CarPlay, setting, radio. Kita tes untuk radionya. Ya standar bassnya tipis-tipis ada lah. Matikan jangan sampai kena yang namanya copyright. Switch user to adjust equalizer, user. Kalau equalizernya cukup lengkap. Panjang sekali ini, Bluetooth koneksi, setting, audio, display, others. Ini ada voice. Oke, kita coba mundur. Seperti ini. Apakah bisa? Tidak ada kamera belakang, benar. Tidak ada kamera belakang. Ya, seperti inilah. Airbag ada 2. Jadi mobil ini saya bilang harganya tanggung, karena lebih mahal dari, saya bilang fiturnya lebih dikit dibanding Calya Sigra. Memang sudah
keyless, tapi apa segitu pentingnya keyless dibandingkan fitur tambahan seperti kamera belakang ataupun sensor belakang 7 penumpang. Di sini hanya 5 penumpang, tapi balik lagi tergantung kebutuhan. Oke, terima kasih telah menonton. Selalu bantu channel tombol like, klik tombol subscribe, klik tombol lonceng, dan follow IG Facebook kami di Datang Jual Beli.